sebelum kita menjelaskan khusyuk dalam pengertian seperti tadi, ada satu pembahasan yang perlu kita waspadai, yaitu antara apa? Al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan, tidak sedikit orang yang kita lihat sepertinya dia khusyuk, sepertinya, tapi belum tentu pada hakikatnya dia khusyuk. Karena khusyuk itu dari sisi hakikatnya bisa dibagi kepada dua bahagian. Nah, pembagian ini kita ketahui untuk apa? Supaya kita jangan terjatuh kepada pembagian yang tidak baik. Jadi dari sisi hakikat kekhusyukan ada dua. Yang pertama khusyu'il iman, khusyuknya iman, khusyuk iman namanya. Yang kedua adalah khusyu'un nifaq, yaitu khusyuk kemunafikan. Jadi ada khusyuk iman, ada khusyuk kemunafikan. Apa itu yang disebut dengan khusyuk iman dan khusyuk nifaq? Penjelasannya, ada kalanya di dalam pelaksanaan ibadah zaharat athar al-khusyu' alal jawarih, muncul tampilan gambaran khusyuk pada anggota tubuh. Angguang do kepala takut minta ampun. Nah. Tetapi lam yakun fil qalbi syai'un minhu, di dalam hati sebenarnya tidak ada ketundukan, tidak ada linul qalb, tidak ada sukunul qalb, tidak ada riqqatul qalb. Jadi ketundukan, kelembutan, sensitivitas hati tidak hadir. Bahkan hati itu kemana-mana, cuma secara lahiriah kalau dicari sabana menjadi khusyuk. Apakah ada orang yang salat dalam keadaan seperti itu? Secara tampilan atau penampilan sangat mengagumkan kita. Ada. Nah, yang seperti itu bukan untuk dicontoh ya, untuk diwaspadai. Jangan terjatuh pula kepada perangai yang seperti itu. Nah, dari mana kita temukan bahwa ada yang demikian? Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakhruju fikum qaumun, akan muncul di tengah-tengah kamu kelak sekelompok orang, satu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, di mana kamu memandang enteng solat kamu kalau dibandingkan dengan solat mereka. Ini akan muncul nanti. Dan apakah itu sudah ada? Ada.
Kalau kita temukan para pensyarah hadis mengatakan mereka itu diantaranya adalah orang-orang khawarij katanya. Tampilannya, performanya, saya dikatakan kalau sekarang kan agak mirip-mirip tuh zaman pencitraan sekarang. Nah, citra mereka, tampilan mereka begitu hebat sehingga kalau kita ukur solat kita dengan solat mereka, malu kita rasanya. Sehingga Nabi katakan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kamu memandang hina, memandang enteng solat kamu, alun sabara sabana solat awak dibandingkan solat mereka. Begitu tampilannya. Artinya secara tidak langsung mereka bisa mencitrakan diri mereka itu lebih taat, lebih saleh, lebih khusyuk. Ternyata orang-orang seperti ini sudah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasiyamakum ma'asiyamihim. Begitu juga kalau kamu memandang puasamu dibandingkan puasa mereka, hakir. Rendah betul itu puasa kita dibandingkan mereka. Wa amalakum ma'a amalihim. Amal kamu kalau dibandingkan dengan amal mereka, hakir, rendah, kecil. Namun mereka itu wa yaqra'una al-Qur'ana. Mereka membaca Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Tidak masuk melainkan hanya batas rongga tenggorokan saja. Jadi kalau didanga iramanya, didanga lantunannya, tapi bacaan itu hanya berada dari tenggorokan ke atas saja. Artinya apa? Tidak masuk ke dalam kalbu. Nah, tapi ketika mereka berhadapan dengan tantangan masalah agama, dalam prinsip beragama, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama, lepas seperti anak panah ketika dilepaskan, itu tidak singgah pada buruan, menancap terus lepas ke sebaliknya, tidak tinggal sedikit. Begitu kalau sudah berhadapan dengan tantangan, mereka tidak mau. Bahkan tidak tersisa. Yanzuru fil nasli fala yara syai'an, yanzuru fil qadhi fala yara syai'an, wa yanzuru fil risi fala yara syai'an. Tidak ada bekas. Artinya jika mereka berpakaian dengan pakaian keagamaan, di saat mereka ingin menampilkan diri mereka, kita cenderung merasa rendah dibandingkan orang-orang itu. Taat bana khusyuk bana salatnya, bana puasanya. Tapi kalau sudah berbicara nanti berhadapan dengan tantangan ketika mempertahankan prinsip beragama, yamruqu, mereka melepaskan diri. Tidak singgah agama itu. Seperti salat itu tidak ada bekas, tidak ada bekas puasa. Artinya apa? Dari hadis ini ada satu yang kita dapat, bahwa ada orang yang secara lahiriah menunjukkan kehusukan anggota tubuhnya, tetapi di dalam kalbunya tidak ada kekhusyukan itu. Nah, inilah yang disebut dengan khusyu'un nifaq, khusyuk kemunafikan. Kita tahu kan nifaq,
Apa itu nifaq? Yuzhiru al-zahiri ma laysa fi qalbi. Kan begitu secara sederhana didefinisikan. Orang yang menampilkan pada lahirnya apa yang tidak ada di dalam kalbu. Nah, inilah yang diperingatkan oleh apa? Oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Hudzaifah ibn al-Yaman sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Khushu', kitab beliau khusus khushu' di dalam salat. Pernyataan atau perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman, iyyakum wa khushu'an nifaq. Itu kata Hudzaifah ibn al-Yaman, aku peringatkan kamu sekalian berhati-hati dengan khushu' kemunafikan. Faqilalah, kemudian ada yang bertanya, yang berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, wa ma khushu'un nifaq, apa itu khusyuk kemunafikan? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, apa itu khusyuk kemunafikan? Antaral jasada khasi'a wal qalba laysa bi khasi'in. Engkau lihat lahirnya, jasadnya, fisiknya khusyuk, padahal hatinya tidaklah demikian adanya. Jadi kekhusyukan lahir ternyata tidak menunjukkan kekhusyukan batin. Itu namanya khusyu'un nifaq. Nah, sedangkan khusyu'ul iman, yang dikatakan khusyuk iman, yaitu yang bersesuaian antara kekhusyukan kalbu dengan kekhusyukan jasad. Tapi ingat, berhati-hati pula, jangan dianggap enteng pula kekhusyukan lahir. Ada orang yang kadang-kadang hanya mementingkan dan perlu dibatin, lainnya tidak tunduk kepada tuntunan syarak. Ini juga kesesatan. Makanya ada sebagian orang yang memahami ibadah dengan konsep demikian. Yang perlu beribadah tu nan di dalam dan luar tu kerajo syariatnya tu. Nah, karena itu jangan heran kalau pengajian kita yang sekarang ini, saya mengatakan nyong ngaji kulik-kulik saya di surau ini. Ngaji nan laye saja. Tidak ada di dalam Islam pemisahan antara kajian lahir dengan kajian batin. Manusia yang mukallaf ini, ketika kedua unsurnya itu menyatu, itu baru mukallaf. Kalau laba pisahnya, hanya tidak mukallaf lah itu. Saya ada nampak orang menyuruh solat, badan dan tak bernyawa lagi. Tak ada. Atau nyawa dan tak berbadan. Jadi jangan dipisah-pisah bahwa ini kajian syariat lahiriah, ini kajian batinnya. Dalam Islam, kajian-kajian itu hanya bisa dipilah-pilah, tetapi bukan dipisah-pisah. Dipilah-pilah boleh, tapi dipisah-pisah tidak bisa. Di dalam disiplin keilmuan, betul ada kajian akhlak. Akhlak itu pada hakikatnya adalah ada di dalam batin manusia, di kalbu manusia, itu hakikat akhlak. Tapi akhlak itu melahirkan sulukiat, melahirkan perilaku secara lahiriah. Ya, tidak bisa dipisah itu. Kalau kasarnya di luar, ya model itulah kadang tunjukkan batinnya. Kan ada orang yang mengecekkan, wah mau tak sombong kan ngecek itu, tapi tampaknya sombong. Baananya kan mengecek, tidak sombong, malah itu kadang menunjukkan kesombongan. Hanya berhati-hati.
So, Islam tidak memisah-misah antara batin manusia dengan jasad manusia. Baru manusia itu masuk dalam tuntunan syarak ketika dia insan, baru dia mukallaf, baru dia berhak untuk dibebani dengan tuntunan syariat. Kalau jasad saja nanado, mayat namanya tuh, nado disuruh orang lain. Kalau lah hilang, nado jasadnya lah keluar, nyawa roh namanya, nado roh disuruh. Makanya setelah kematian tidak ada beban, yang ada apa? Tanggung jawab. Perlu diingat.